Kita berjumpa lagi pada perkuliahan sistem ekonomi syariah, yang mana pada perkuliahan kali ini akan mempelajari mengenai jual beli sesuai tuntunan Islam ya. Jadi di dalam ilmu fikih, jadi dalam Islam itu pada dasarnya yang patut kita pelajari itu ada 3 ilmu dasar, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, dengan ilmu tasawuf. Nah, ilmu tauhid ini yaitu mempelajari mengenal Allah Subhanahu wa taala, atau mengenai sifat Allah atau sifat 20 ya, di dalam ilmu tauhid. Ilmu fikih itu mengenai syariat atau pelaksanaan amal ibadah sesuai tuntunan Islam. Nah, kemudian ilmu tasawuf yaitu mempelajari akhlak, bagaimana akhlak kita kepada Allah dan bagaimana akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari kepada sesama manusia. Ya, hablum minallah, hablum minannas. Jadi bagaimana kita akhlak kita kepada Allah, kepada manusia, itu dalam ilmu tasawuf. Nah, jadi jual beli sesuai tuntunan Islam di dalam fikih itu disebut juga dengan istilah murabahah, yaitu di sini jual beli pada harga awal atau harga pokok dengan tambahan keuntungan. Nah, artinya bahwa penjual memberitahu kepada pembeli harga pokok atau harga modalnya, harga awalnya sampai harga modal, dan profit atau keuntungan yang akan diperoleh penjual. Nah, itu sebenarnya sesuai tuntunan Islam, kira-kira kawal adalah diterapkan. Makanya ini sama dengan sebagaimana kita rancak mendengar ya, kalau bagaimana jual belinya Rasulullah. Jadi ini misalnya kayak inilah, ini barang, harga barang ini katakanlah misalnya contoh, nah ini ada pulpen ya kan, ada misalnya ada pulpen, ini harga pulpen ini 50.000 misalnya, kita menjual kepada orang lain, jadi kita beritahu, nah itu sesuai tuntunan Islam. Nah, ini harga pulpen ini 50.000, nah terserah pian yuk berapa menghujungi yang memberi keuntungan. Rasulullah itu tuh berdagang, Rasulullah itu berdagang, nah ini pakaian harganya sekian ya kan, nah berapa orang anak menukari, terserah aja lagi memberikan keuntungan kepada penjualnya. Itu tuh. Kemudian lagi jual beli dalam sesuai tuntunan Islam itu, misalnya ada cacat di barang itu harus diberitahu. Jadi ada cacat harus diberitahu. Misalnya kita ini kan lain ya lah, cacatnya itu disembunyikan. Pakaian ibaratnya apa, ada cacat itu dilipat dia supaya kayak apa lipatannya tuh pembeli itu kada tahu, betul pulang di nota pulang ya lah, barang yang sudah dijual tidak bisa dikembalikan lagi. Nah itu ini tuh lain. Kalau dulu kan, kalau dalam fikih itu harus diberitahu, nah ini pakaian harganya modalnya sekian, ya terserah orang yang memberi keuntungan ke kita berapa. Ini kira-kira kayak itulah, nih pulpen harga 50.000, nah terserah pian menjuali ya lah, terserah pian berapa hendak menjuali ke ulun 40.000 jikin lah ya, wah ini tuh jolim itu sudah, karena orang menukarnya modalnya sudah 50.000, kita hendak menukar 40.000, jolim sudah. Atau ya ini banyak berdusta-dusta. Nah ini pulpen 50.000 modal dipadakan
Ini pulpen 150.000 ditawar misalnya, kada kurang kah ya, kada kurang kah itu modal sudah aja pada 50.000 kan berdusta sudah. Atau pada ini pulpen 100.000. Wah ini nih wah ini kan wani lagi bang modal yang lah, ini pulpen 100.000 jadi ditawar orang kawa kurang kah kawa berapa 70.000 kawa kah kada sampai lagi modalnya ya, padahal modalnya 50.000 berdusta aja. Itu mas jual beli dengan sesuai Islam tuh betul belum barang tak merusak ada mau orang barang sudah dijual tidak bisa dikembalikan lagi. Nah itu kan ada istilah khiyar, kamu kada sesuai ya boleh orang membelikan kada sesuai, sekali coba dibuka oh lain barang atau syaratnya tuh, nah syarat yang ditukar itu kada sesuai dalam Islam. Jadi itu bahwa penjual itu memberitahu harga pokok, nah, dan profit dijelas dalam sesuai Islam tuh kayak itu. Ngalih pang ini lah kayak itu tuh ngalih mana menjual beli kayak itu ini orang ada aham ini jadi orang sudah harga modal sekian anak lebih ditawar pulang tahu berdustaan jadinya. Jadi rukun daripada jual beli atau murabahah sesuai tuntunan Islam ini, rukunnya itu ada penjual, ada pembeli, ada barangnya. Jadi barang itu kelihatan penjualnya ada, pembelinya ada, barangnya ada, kelihatan. Itu tuh nangaran rukunnya itu barangnya ada. Misalnya tadi kan ini pulpen misalnya, itulah. Kemudian harganya jelas, yang hendak dijual belikan tuh nah harganya jelas, tak ukur itulah ada takaran nilai ukuran. Nah itu ada yang harganya larang benar, harganya berapa murah benar, nah itu kan ada ukuran nilainya Ibarat 50.000, 100.000 dia jelas itu nilainya. Kemudian ada ijab kabul yaitu akad. Nah, itu empat Imam Syafi'i jelas pulang akadnya tuh. Ada nang tukarlah, juallah, tuh ada sesuai akad Imam Syafi'i kan gitu. Tukarlah, makasih. Oh, baginya makasih lah. Bakal jajar abah guru sekompol lah pernah berkisah Siden Jarsin apa guru Salman Jalil ini kata coba tukar ke pasar biasa aja lah nangaran buat tukar ke pasar kan bibinannya malah lakian biasa aja lah, makanya itu bang di sini nangaran orang hendak berdagang belajar dulu ilmu berdagang, orang hendak jual beli belajar ilmu jual beli. Jadi misalnya sin batu tukar lah sin akad jelas orang misalnya kada menyahutis nggak jadi lapas ini nggak jadi akadnya kadang kada sesuai dengan Imam Syafi'i atau presiden. Contohnya tadi itu misalnya ini sudah jual belinya yalah aku jual ini pulpen harga 50.000. Nah jadi itu yang menjual ya lah aku jual ini pulpen harga 50.000, jadi yang membeli aku beli pulpen ini harga 50.000 sah akad jual beli. Nah itu Imam Syafi'i barangnya disebut pulpen harganya disebut itu dengan ijab kabul atau akad. Nah kemudian syarat daripada murabahah atau jual beli sesuai tuntunan Islam ini, syaratnya itu yaitu penentu daripada rukun tadi. Artinya di sini apabila salah satu rukun tadi ada yang tidak ada atau kurang maka tidak sah. Tidak sah murabahahnya. Nah, itu.
syarat-syaratnya. Jadi syarat-syaratnya itu apa aja? Syarat-syaratnya itu yang pertama adanya info harga awal atau harga pokok, harga modal, kada boleh berdustaan di situ. Jadi di sini info harga awal atau harga pokok, harga modal ini kesepakatan dahulu berapa ini harga modal sekian ya, kalau anak memberi keuntungan tuh berapa tuh harus disebutkan di kesepakatan. Kemudian unit hitungnya itu yang jelas tadi, nominalnya, nominalnya itu jelas. Kemudian apabila ada kesepakatan diskon, maka diskonnya ini sampai ke pembeli akhir. Misalnya dari pabrik mendiskon ke distributor utama, jadi sampai ke pembeli itu diskon itu disampaikan, jangan pabrik mendiskon kemudian ke distributor provinsi, distributor provinsi bojong banyak, diskonnya didiamakan lalu diambil oleh distributor pertama atau tidak boleh diskon dari awal ya diskon terus. Kemudian syarat-syaratnya kedua itu adanya info tentang keuntungan. Nah, di sini aspek yang diperhatikan tuh aspek transport ya, kalau orang mencari jauh berpikir-pikir jangan ke murah banar sedikit banar memberi ujung ke membadai orang mau mencari akan barang berapa ibarat harus bensin orang berapa diganang juga jarak jauh. Nah aspek keamanan orang mencari akan barang itu kayak apa ngalih kada. Kemudian kayak apa pemeliharaannya ya, kan barang itu pasti bersimpan di gudang, itu harus diperhatikan. Kemudian yang ketiga syarat-syaratnya itu media pembayarannya itu terhitung, artinya misalnya apa nilai mata uangnya itu jelas. Itu. Kemudian yang keempat dalam jual beli sesuai tuntunan Islam itu tidak mengandung riba, walaupun ngaran jual beli itu lawan riba sebenarnya memang agak beda-beda tipis ya, kalau sebagaimana ayat Al-Qur'an wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba, katalah wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ya Allah itu menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Jadi arti sedikit bedanya. Beda itu sedikit benar. Tahun riba itu kan amun balabe. Nah kan jual beli itu pasti belabeh juga kan mereka keuntungan. Cuma kan jual beli sah, amun riba ini lain jual beli. Bahu hutangan bayar belabeh. Soalnya ada hal riba jadinya. Kemudian yang kelima syarat dari jual beli sesuai tuntunan Islam yaitu akad pembelian tuh mulai dari yang pertama sudah harus sah. Nah ini kita wallahu alam ya lah. Nah waktu pertama dulu orang juga bakal juga kak. Wallahu alam banyak ditampun dalam kehidupan ini. Nah jadi kemudian murabahah atau jual beli dalam perbankan syariah. Di sini yang pertama pembayaran dengan cicilan. Dia kesepakatan itu sebelum transaksi. Dia ada kesepakatan cicilan itu berapa. Nah itu kalau dalam perbankan syariah memang beda aja bank konvensional. Kemudian adanya uang muka 20-30% itu yang benar uang muka, karena 80% uang muka itu kan pak lunas sudah. Nah uang muka itu 20-30%. Nah jadi hasil fatwa atau ijtihad karena tidak ada dalam fikih klasik nang mana uang muka dalam fikih nang Bahari itu Imam Bahari, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali kada terdapat lagi dengan uang ada istilahnya kan mempersyaratkan uang muka ada ini namanya. Lalu ada fatwa ulama saat ini, fatwa ulama kontemporer ya, itu mengenai uang muka. Kemudian diskon pelunasan dipercepat. Nah dalam syariah ini merupakan hak bank selaku penjual, maka lalu tawar menawar lo nego orang ini jatuh temponya beloman dilunasinya kayak apa orangnya. Kemudian berikutnya murabah dalam perbankan syariah itu yaitu perhitungan keuntungannya secara persentase nominal, bukan bunga tahunan. Amun bunga yaitu sama bank konvensional. Kalau syariah persentase nominalnya.
Nah kemudian mengenai denda, nah dalam perbankan syariah yang namanya denda itu bukan hak untuk bank, tapi untuk kepentingan sosial, untuk kepentingan banyak. Jadi bukan hak dendanya. Nah kalau bank operasional, dendanya ini gasan bank, milik bank sudah. Nah, itu kalau di Ado bukan, kalau di bank syariah itu bank itu menerima akan aja denda disalurkan lagi untuk kepentingan sosial. Jadi penerapannya yang pertama, bank misalnya membeli barang yang akan dibeli pembeli, lalu bank maksudnya menukarkan barang nih, orang nih hendak memiliki lalu berhutang ke bank menukarkan. Nah bisa kayak itu cara penerapannya. Yang kedua, cara penerapannya bisa juga pembeli ini langsung mendatangi penjual. Nah kemudian berapa ini barunya kesepakatan harga bank membayarkan. Nah penerapannya bisa kayak itu. Bisa juga dengan perjanjian, artinya bahwa bank di sini langsung pembeli perlu duit, berperjanjian dulu, begitu tanda tangan lalu bank mentransfer atau mengkredit uang ke rekening nasabah. Jadi nasabah itu tanda tangan dulu di perjanjian itu, tukar seorang barangnya. Nah bisa gitu cara penerapannya. Pijakan, nah dengan sanksi atau denda itu kan ada dulu ya, kalau istilah sanksi atau denda. Jadi di situ ada landasan berpikir, landasan pokok atau pijakan pengenaan atas denda atau sanksi kepada nasabah yang mengempang menunggak menunggak pembayaran. Nah ini ada hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa ujar Rasulullah, orang yang mampu menunda pembayaran itu adalah orang zalim. Nah hati-hati kita lah, amun hutang ingatakan menerima duit, pikirkan dulu misalnya tuh isi duit, pikirkan dulu membayari hutangnya. Jangan bertukar ini itu, tukar ini itu, soal hutang udah bahutang nyaman masa mendapat ya itu bang. Jadi lalu merasa mendapat duit kita ada, anak bertukar ini itu hutang seorang masih ada berkaitan orang. Hati-hati deh. Rasulullah yang dakon yang menyembah yang akan menyolatakan jenazah yang mana itu masih ada sangkut paut hutang dan orang. Makanya kan biasanya orang meninggal jalan apabila ada hal-hal yang berkaitan dengan masalah hutang piutang agar bisa menghubungi pihak keluarga atau ahli waris. Nah itu ya lah, kenapa ya kayak itu bang, karena Rasulullah dulu kada mau menyolatkan orang yang masih ada bersangkut paut dengan hutang, jalim. Jadi jangan kayak itu orang bahwa apalagi berhutang sengaja kada hendak membayar. Nah makinnya salah mengenai hutang piutang, hati-hati. Jadi ingatakan kalau ada hutang bayari dulu, jangan berpikir dengan belanja konsumtif yang lain sedang orang bersangkutan. Ya Rasulullah yang lain ini mayit adakah sangkut paut hutang? Ada ya Rasulullah, mundur Rasulullah kada mau menjelaskan. Lalu salah satu sahabat berdiri, ya Rasulullah ulun yang menjamin membayarkannya. Nah itu pengalihan hutang. Ya Rasulullah mau. Jadi masalah hutang piutang, hati-hati sedikit lah, hati-hati jangan hendak berhutang aja berpikir nyaman tuh itu bang sudah cukup aja kan sudah ya lah, karena hati itu sudah jangan berpikir bernafsu dan hendak macam-macam ini itu ujung-ujung tahu-tahu tanggal usah gitu itulah. Nah jadi pijakan dasarnya tadi tuh hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa orang yang mampu menunda pembayaran itu adalah orang yang zalim. Nah itu orang untuk penunggak, orang yang ketujuh bahwa utang membayar ngalih. Kemudian diperkuat lagi hadis yang diriwayatkan oleh Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad yang membolehkan menghukum atau takzir, ialah menghukum mentakzir kepada orang pehempang tadi, orang yang ketujuh menunggak pembayaran. Nah itu tadi di perbankan syariah ini menurut Dewan Syariah Nasional yang mana ini dari bentukan Majelis Ulama Indonesia, duitnya itu untuk kesejahteraan sosial tadi, kepentingannya pengenaan denda tadi nanti
berikan untuk kepentingan sosial, kesejahteraan sosial, bukan milik bank. Nah, jadi itu aja dulu perkuliahan kita kali ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.